Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Ketemu lagi di channelnya Naranisa Cake. Untuk kali ini ada satu tutorial. Kita akan menyiasat karakter dengan tema LOL. Ada dua kombinasi nih. Perpaduan coklat siram di sebelah atas, juga polosan samping dengan menggunakan buttercream ya. Nanti ada komposisinya, berapa sih kita akan mencampurkan coklat block dengan susu UHT. Juga cara menghilangkan embun-embun yang menempel di atas buttercream transfernya nanti nih. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis, jangan di skip ya. Untuk langkah yang pertama, pengolasan base cake dulu. Kali ini saya menggunakan brownies dengan diameter 16 cm. Memang saya biasa memakai 2 layer ya, biar nanti bisa ditumpuk. Terus bagian tengahnya bisa dikasih selai atau buttercream, tergantung dari selera kita nih. Ini tinggi cake-nya lumayan, sekitar 10 cm lebih ya. Jadi kalau ingin membuat tat cantik dan enak dilihat, usahakan tingginya jangan ceper ya. Bikin minimal 8 atau ya minimal 8 lah. Kalau saya biasanya 10 cm. Jadi kalau nanti difoto atau dilihat dari depan ini cake-nya lebih bagus nih looknya. Oke. Untuk menutup remahannya dikasih buttercream yang tipis-tipis saja dulu, gak apa-apa. Ini fungsinya agar nanti waktu melakukan pengolasan yang selanjutnya ini remahnya tidak ikut tercampur ya. Di dalam model ini kita akan menggunakan teknik polesan biasa, bukan buttercream steam. Jadi gak terlalu butuh polesan yang halus-halus sih, yang penting nanti tertutup ya base cake nya. Next, kalau udah pengolasan awal, sekarang kita membuat ini nih, polesan selanjutnya agar lebih mudah ya. Kita steam dulu agar tekstur buttercreamnya jadi agak lembek seperti ini ya. Dipanasin dulu sebentar. Kalau udah, masukkan dalam plastik dan disemprotkan secara merata di sekeliling cake. Ini caranya lebih efektif biar nanti pembagian buttercreamnya lebih merata ya. Tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Kalau udah seperti ini, siapkan spatulanya, ya udah dipanasi dengan api kompor sama tisu. Ini fungsi tisu untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan dari pisau oles setelah kita panaskan di atas api. Kalau udah lumayan hangat ya kondisi pisaunya, bisa dioleskan dengan cara seperti ini, tegak lurus ya, mepet dengan buttercream. Dan ingat, polesannya cukup sekali saja. Kalau kalian perhatikan, pisau kan ada dua sisi. Nanti kalau sisi yang pertama udah kita gunakan untuk mengoles, maka sisi yang sampingnya kan masih terlihat bersih ya. Nah, untuk sisi yang masih bersih itu bisa digunakan untuk mengoles kembali. Jadi waktu kita memanaskan pisau olesnya, ini ada dua proses, pakai sisi yang pertama juga sisi yang kedua. Seperti itu ya. Pokoknya kondisi spatula waktu kita mengoleskannya itu selalu bersih, dan makanya kita selalu menyiapkan tisu ya dalam melakukan perdekoran seperti ini nih. Oke. Kalau polesan sampingnya udah dirasa cukup halus, sekarang kita meratakan bagian atas nih. Bagian tepi-tepinya coba dirapikan lagi, dibikin agak melengkung ya. Kita berharap nanti coklat siramnya akan meluncur secara perlahan, tidak panjang-panjang, biar nanti samping-sampingnya bisa diisi dengan bunga-bunga fondant tanpa harus terganggu dengan lelehan-lelehan coklatnya. Jadi memang saya sengaja bentuk lelehannya menggantung di samping sedikit-sedikit seperti itu nih. Next, kita ke tahap selanjutnya, memanaskan coklat batang dengan menggunakan panci double ya, yang bawah diisi dengan air panas, yang atas diisi panci yang ada coklat batangnya seperti ini. Untuk komposisi coklat bloknya 90 gram, terus dikasih campuran susu UHT 30 ml. Jadi perbandingan antara coklat batang dengan susu UHT adalah sepertiganya. Nanti kalau kalian ingin bikin model yang lain, nanti bisa ditimbang sendiri, diukur sendiri ya. Kalau udah tercampur semuanya seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik dan kita siramkan di sebelah atasnya seperti ini. Fokus di bagian tengah dulu, di bagian atas. Dan untuk bagian samping-sampingnya, untuk model lelehannya bisa menggunakan coklat yang cair ini ya, yang masih tersisa di dalam plastik. Cukup membuat lelehan-lelehan seperti ini dengan menyiramkan sisanya ya di bagian pinggir. Oke, kayak gini nih. Kalau takarnya tadi 90 gram, ini pas banget, tidak ada yang tersisa kok. Kayak gini ya hasilnya. Lelehannya jangan panjang-panjang, soalnya nanti di bagian samping ini yang kosong-kosong ini nanti akan diisi dengan bunga-bunga fondant
seperti itu ya. Kalau udah selesai proses penyiraman coklatnya, sekarang kita menempelkan buttercream transfer. Ini LOL-nya digambar pakai buttercream. Untuk teknik-tekniknya, cara menggambar dengan menggunakan buttercream bisa kalian lihat ya di video saya sebelumnya. Sudah saya bikinkan tutorial secara khusus cara menggambar dengan menggunakan buttercream, atau nanti judulnya kalian cari ya, buttercream transfer. Nah, nanti teknik-tekniknya seperti apa bisa disimak ya videonya. Langkah selanjutnya kita proses mencetak nama yang ultah dengan menggunakan fondant. Kalau pas menggilas di awal-awal jangan lupa dikasih sedikit taburan maizena biar kondisi fondantnya agak kering dan biar lebih mudah keluar dari cetakannya. Kalau masih dirasa sulit, kalian bisa menggunakan tusuk gigi ya, kita keluarkan secara perlahan dari cetakannya. Kalau udah seperti itu, disisihkan dulu. Sekarang kita membuat tatakan yang akan digunakan untuk menempelkan huruf-hurufnya. Gilas fondant agak tipis, untuk memberi motif kayak ulir-ulir kayu bisa menggunakan emboss atau press ya, semacam itu tadi. Dan kita ukur selebar penggaris saja, seperti ini nih. Nggak usah besar-besar ukurannya, soalnya nanti waktu menempelkannya, ini ruang yang tersisa di samping LOL-nya itu cuma sedikit. Jadi kalau terlalu besar nanti makan tempat. Seperti itu ya. Cukup nama panggilan saja dari yang ultah ya, seperti ini. Terus dipotong mepet juga. Kalau sudah selesai penempelan nama juga tatakannya, kita buat tiang penyangganya dengan warna yang sama ya, menggunakan fondant warna coklat seperti ini. Dibikin ini tiang kecil ya, semacam kayak persegi panjang, 2 saja dan ditempelin di bawah nama yang ultah. Jadinya seperti ini nih. Sekarang kita perhatikan kondisi buttercream transfernya. Ini 10 atau 15 menit setelah dikeluarkan dari freezer dan ditempelin di atas cake, nanti akan muncul embun-embun yang terlihat ya di atas gambarnya. Kita serap saja ya menggunakan tisu seperti ini. Cukup disentuh bagian atas saja. Ini kan kondisinya masih agak keras, jadi cukup kita menyentuhnya dengan tisu, jangan ditekan-tekan ya, nanti gambarnya akan rusak. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita membuat hiasan di samping bawah cake-nya ya. Ini fungsinya untuk menutup perpotongan antara polesan bagian bawah dengan tatakan tapnya biar lebih rapi. Kita bikin ulir fondant kecil saja dan kita lingkarkan di samping bawah seperti ini nih. Untuk mempercantik tampilan, menggunakan fondant juga dengan warna yang sama, membuat pita ya, pita dari persegi panjang seperti ini. Motifnya dengan menggunakan ujung cutter, kita kasih geratan-geratan, dan untuk ujung dari pita ini kita pertemukan dan kita bikin simpul pita dengan menarik bagian tengah ke dalam seperti ini nih, sampai menyerupai pita ya. Dan biar tidak gampang terlepas, karena kita ikat bagian tengahnya dengan menggunakan fondant yang sama, bikin persegi panjang agak kecil, dikasih geratan-geratan juga dengan menggunakan ujung cutter seperti ini, dan kita tempelin di bagian tengah pita yang udah kita tekuk ya, menggunakan sedikit air biar lebih menempel fondantnya, dan bagian belakangnya bisa dirapikan dengan cara seperti ini nih. Cara menempelkannya juga sama, menggunakan sedikit air ya. Di bagian yang mana sih kita akan menempelkan pitanya, terus diletakkan seperti ini nih. Sekarang kita membuat hiasan fondant juga. Ini bentuknya model bunga ya. Dengan menggunakan warna yang lebih muda, kita bikin bunga-bunga seperti ini dengan menggunakan cetakan dari fondant. Oke, biar lebih cantik ini bunga-bunganya, biar gak polos-polos banget ya, bisa kita kasih geratan-geratan dengan menggunakan ujung cutter seperti ini nih, semacam kayak garis-garis ya. Oke, terus untuk bagian atasnya juga biar lebih cantik, ini semacam kayak putih bunga, bisa dikasih bulatan dari fondant juga. Ini warnanya lebih terang. Oke, seperti ini ya, biar nanti ada perpaduan yang cantik antara bunga juga bagian tengahnya. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat hiasan awan dengan menggunakan fondant warna putih dan dicetak seperti ini nih. Kalau tidak punya cetakan model awan, bisa menggunakan cutter yang dibikin secara manual ya, membuat lekukan-lekukan awan. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang membuat hiasan rumput-rumput dengan menggunakan cetakan fondant berbentuk bunga juga, tapi kita hanya membutuhkan setengah cetakan saja. Jadinya seperti ini ya, bikin 2, ditempelin di bawah nama. Terus untuk awannya di atas kepala LOL. Untuk bunga-bunganya ditempelin di sekeliling cake bagian samping seperti ini ya. Diatur jaraknya biar tidak terlalu dekat nih, biar nggak terlalu rapat ya.
Kayak gini nih posisinya. Pokoknya kalian atur sesuai dari kreativitas kalian saja. Inginnya ditaruh seperti apa nih model bunganya ya. Pokoknya nanti kita mengantisipasi tidak banyak ruang yang kosong ya di bagian samping-sampingnya. Seperti ini nih. Nah, udah selesai ya proses dekornya. Gimana, susah atau gampang diikuti step-stepnya? Mudah-mudahan mengerti ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga dinyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakik. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.